sidalekan tontonganta kinampa si umba-umba si tunrun rimuri-muri na parasau nakku karikata lasanta. Intonasinya datar. Mestinya yang benar intonasinya agak tinggi sedikit. Kamu ku hilang. Ini intonasinya datar. Kamu ku hilang. Pengertiannya lain. Santri langsung berbalik, dia bilang, Bapak perkutub. Ternyata menangis itu ada 3 manfaatnya. Yang pertama manfaat menangis adalah air mata yang keluar adalah toksin beracun dari dalam tubuh kita. Manfaat menangis yang kedua adalah air mata yang keluar bisa membunuh bakteri di sekitar kelopak mata. Itu sebab di pagi hari kalau bangun ada namanya tai mata. Orang Makassar bilang cica. Nah, pada lompok di sana. Apa itu cica? Bakteri yang terbunuh oleh air mata yang keluar di saat kita tidur. Apa tetes air mata yang keluar? Sekian beban hidup yang berkurang. Perempuan kalau ada masalahnya ia menangis. Bandingkan dengan anak laki-laki. Makanya sering kita dengar ada laki-laki mati mendadak. Karena itu sesamaku kaum laki-laki menangislah. Rok juga. Tapi SS ini dulu dipakai. Sini. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Andre Guruta Dr. K. Haji Baharudin AS. Yang saya muliakan Ayahanda Andre Guruta K. Haji Profesor Dr. K. Haji Najamuddin AS. Yang saya hormati saudaraku Haji Muhammad Aras. Yang saya hormati Kakanda Andre Guruta K. Haji Dr. Amrullah Amri MA. Yang saya hormati sahabatku Andre Guruta K. Haji Sam Amir. Yang saya hormati saudaraku Haji Husain. Yang saya hormati Kiai Haji Profesor Dr. Amir Alam yang untuk sementara bergeser meninggalkan tempat. Yang saya hormati para pimpinan pondok pesantren, termasuk tadi saya dengar dari Guruta ada dari pesantren Babul Khair Bulukumba, pesantren mantan pacar saya. Iya, karena istri saya itu adalah alumni pesantren Babul Khair Bulukumba. Tapi bertemu saya di Makassar, ya kurang lebih seperti pepatah mengatakan, tidak kudapat gadismu di utara, akan kutunggu jandamu di selatan. Ya, syairnya mohon maaf Makassarnya kurang lebih seperti ini. Mana bosi ricik-ricik ni aja batu diki-diki, nalan ripangenku mangerikate. Kadenia kuleana kakupalette kibalaku ki julu gantiro sidalekan tontonganta kinampa si umba-umba si tunrun rimuri-muri na parasau nakku karikata lasanta.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang sama-sama saya hormati, ketika Kakanda Andre Gruta Ki Haji Amrullah Amri menghubungi saya untuk ceramah, saya bilang jangan, saya kasihan. Saya ini cuma penceramah lorong, dan Kakanda telah memberikan amanah ke saya untuk berkhidmat di dunia yang lain beberapa tahun terakhir, mengabdi kepada umat dalam bentuk pelayanan haji dan umroh. Beliau mengamanahkan ke saya mengurus asosiasi, sehingga saya takut nanti kalau masuk di pesantren saya salah ngomong. Bayangkan tadi Kiai Haji Sam Amir, lafaz Al-Fatihah saja salah-salah itu bisa keliru. Jangankan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Indonesia saja kalau salah jeda, salah koma, salah titik, salah mat, salah panjang pendeknya artinya bisa lain. Intonasi saja bisa mengubah makna kata-kata. Coba perhatikan, intonasinya agak datar. Saya makan jambu monyet, intonasinya datar. Bandingkan dengan yang kedua, intonasinya agak tinggi. Saya makan jambu monyet. Beda artinya? Beda. Beda. Begitu juga tidak saatnya berhenti lalu berhenti, maknanya lain. Coba bandingkan dua kalimat berikut, anandoku sekalian. Kalimat pertama, menurut kabar burung, koma, kamu sakit. Komanya saya letakkan di belakang kata burung, sehingga kalimatnya menurut kabar burung, koma, kamu sakit. Artinya menurut kabar yang beredar kamu sakit. Bandingkan dengan kalimat kedua, komanya saya majukan ke depan, sehingga kalimatnya berbunyi menurut kabar, koma, burung kamu sakit. Jadi bahasa Indonesia saja intonasinya salah, jedanya salah, artinya juga lain. Ada santri keluar pondok pulang kampung naik motor, lampu merah menyala dia lewat saja, wajar ditangkap sama polisi. Polisinya berkata, kamu kutilang. Intonasinya datar. Mestinya yang benar intonasinya agak tinggi sedikit. Kamu kutilang. Ini intonasinya datar. Kamu kutilang. Pengertiannya lain. Santri langsung berbalik, dia bilang, Bapak perkutut. Jadi tidak mudah itu ceramah di pesantren. Karena itu ayahanda para asatis, kesempatan ini saya ceramah kepada santri saja, bukan kepada para bapak-bapak. Saya hanya ceramah untuk para santri. Dan saat ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Tadi telah dibacakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Kenapa perjalanan Isra dan Mi'raj itu dilakukan di waktu malam? Karena malam memiliki rahasia yang luar biasa. Waktu malam memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Ada sepertiga malam yang terakhir yang merupakan waktu yang sangat baik, di mana seorang hamba dapat melakukan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Bapak-bapak mohon jangan iri. Menurut salah satu hasil riset ilmiah,
Rata-rata perempuan itu umurnya lebih panjang dari laki-laki. Rata-rata perempuan itu umurnya lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Ada laki-laki umurnya lebih panjang dari perempuan, tapi kalau dirata-ratakan, rata-rata perempuan itu umurnya lebih panjang dari laki-laki. Ibu-ibu mau tahu rahasianya? Mau tahu rahasianya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Rahasianya adalah karena perempuan itu suka menangis. Ternyata menangis itu ada 3 manfaatnya. Yang pertama manfaat menangis adalah air mata yang keluar adalah toksin beracun dari dalam tubuh kita. Manfaat menangis yang kedua adalah air mata yang keluar bisa membunuh bakteri di sekitar kelopak mata. Itu sebab di pagi hari kalau bangun ada namanya tai mata, orang Makassar bilang cica. Nah, pada lompo apa itu cica? Bakteri yang terbunuh oleh air mata yang keluar di saat kita tidur. Manfaat menangis yang ketiga adalah menurut para ilmuwan psikologi, berapa volume, berapa tetes air mata yang keluar, sekian beban hidup yang berkurang. Perempuan kalau ada masalahnya ia menangis. Bandingkan dengan anak laki-laki. Anak laki-laki sejak kecil dibesarkan oleh kultur atau lingkungan di mana ia tidak boleh menangis. Coba makin lihat, kalau ada anak laki-laki menangis pasti dimarahi sama orang tuanya. Kenapa kau menangis, cengeng kamu? Perempuan gitu yang menangis. Maka anak laki-laki sejak kecil tidak terbiasa untuk menangis. Terbawa-bawa hingga dewasa, ada masalah di kantor, ia tidak menangis, ia pendam. Ada masalah dalam bisnis, ia tidak menangis, ia pendam. Ada masalah dalam pergaulan, ia tidak menangis, ia pendam. Apakah masalahnya hilang? Tidak. Bertumpuk, terakumulasi. Makanya sering kita dengar, ada laki-laki mati mendadak. Karena itu sesamaku kaum laki-laki, menangislah. Dan paling bagus menangis adalah di sepertiga malam terakhir di atas sajadah ketika melakukan sholat tahajud. Umar bin Khattab, sahabat Rasul yang gagah perkasa di siang hari, tetapi menangis di malam hari ketika melakukan sholat tahajud. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang gagah perkasa di siang hari, tetapi menangis di malam hari ketika melakukan sholat tahajud. Sultan Mehmed II yang diberikan gelar sebagai Sultan Fatih sang penakluk karena bisa menaklukkan kota Konstantinopolis, pusat kerajaan Romawi Timur saat itu, sekarang bernama Istanbul di Turki, adalah panglima perang yang gagah perkasa di siang hari tetapi menangis di malam hari ketika melakukan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam bersalat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, semoga Allah mengangkat ke tempat yang terpuji. Anak-anakku para santri lagi galau, lagi pusing memikirkan hafalan, bangun tengah malam melakukan salat tahajud, minta petunjuk kepada Allah. Bapak ibu ada masalah kesulitan hidup, bangun di tengah malam melakukan salat tahajud, minta petunjuk kepada Allah. Setuju ibu? Setuju? Ada suami kadang-kadang punya pemahaman yang keliru. Dia bilang rezeki Allah itu tergantung posisi tidur istri. Kalau sebelum bekerja di luar rumah, sebelum keluar rumah, kalau posisi tidur istri menghadap ke kanan, maka itu pertanda suami keluar rumah harus belok kanan, karena itu artinya rezeki ada di kanan. Kalau posisi tidur istri menghadap ke kiri, maka suami keluar rumah harus belok kiri, karena itu berarti rezeki ada di kiri. Tapi kalau posisi tidur istri menghadap ke atas, maka suami tidak perlu keluar rumah karena rezeki sudah ada di depan mata. Ada masalah, ada kesulitan hidup, bangun di sepertiga malam terakhir, curhat, lakukan sholat lain, sholat tahajud, minta petunjuk kepada Allah.
Jangan datang kepada dukun yang sholat saja tidak. Setuju? Ada suami, anaknya lahir hari Selasa, punya pemahaman yang keliru. Katanya kalau lahir hari Selasa, salah-salangi. Selasa, salah-salang. Datang ke dukun yang tidak sholat. Dia bilang, Pak Dukun, tolong diramal, kira-kira anak saya akan seperti apa. Nah, karena mau dukun nari lebana mau kutonton rikit takut dari kalau kandeng kana 10 tahun yang akan datang anak bapak meninggal. Kenapa cepat sekali meninggal, Pak Dukun? Anak bapak itu nanti meninggal gara-gara buaya. Buaya? Iya. Pulang. Yang tadinya tinggal di pinggir sungai, dia naik ke lereng gunung. Saking takutnya anaknya dimakan buaya. 10 tahun kemudian apa yang terjadi? Anaknya meninggal betul. Datang ke dukunnya keberatan. Pak Dukun, hari ini anak saya genap berumur 10 tahun. Saya datang menyampaikan keberatan. Keberatan apa lagi? Nah, sudah terbukti. Saya keberatan. Dukun bilang 10 tahun yang lalu, anak saya nanti meninggal gara-gara buaya. Ternyata hari ini meninggal bukan gara-gara buaya. Gara-gara apa? Iya, gara-gara saya ke kebun mencangkul bersama dengan anakku. Anak saya berdiri di belakang, cangkul saya ayungkan. Kepala anak saya kena cangkul, meninggal di tempat. Mana cangkulnya? Ini cangkulnya, Pak Dukun. Kata dukunnya, perhatikan baik-baik. Ini cangkul cap krokodil, cap buaya. Pun aku karena buaya. Kenapa Isra dan Mi'raj dilakukan di malam hari? Karena di waktu malam ada waktu yang sangat istimewa, sepertiga malam terakhir untuk melakukan salat tahajud, bermunajat kepada Allah. Dan Isra dan Mi'raj ini Rasul diperjalankan untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak usah jauh-jauh mencari tanda kebesaran Allah. Pada diri kita ini saja begitu banyak tanda kebesaran Allah yang harus kita renungkan. Anak-anakku para santri, 2 lubang hidung kita ini, meskipun bentuknya sama, lubangnya sama, itu ternyata menurut ilmu kesehatan fungsinya berbeda. Lubang sebelah hidung kanan, sebelah kanan itu berfungsi untuk mencium yang harum-harum saja. Sementara lubang hidung sebelah kiri hanya berfungsi mencium segala bau yang tidak sedap. Makanya kalau ada bau yang tidak sedap, tidak usah ditutup yang sebelah kanan, yang sebelah kiri saja. Kalau tidak percaya, praktekkan sebentar. Kalau ada yang tidak seperti itu, hidungmu yang punya gangguan. Sehingga seorang tokoh sufi bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengeluarkan sebuah ungkapan yang sangat terkenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Baca diri kita, ada tanda kebesaran Allah. Baca lingkungan alam di sekitar kita, sehingga orang-orang sufi berkata, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ma'ahu. Saya tidak menyaksikan segala sesuatu melainkan saya menyaksikan Allah padanya. Anak-anakku para santri, hidup ini kan tidak lebih dari satu tarikan nafas. Hidup tidak lebih dari satu tarikan nafas. Coba perhatikan, kita tarik nafas ke dalam tubuh kita, tidak keluar-keluar lagi. Apa yang terjadi? Mati. Nafas kita keluarkan dari tubuh kita, tidak masuk-masuk lagi. Mati juga. Hidup kita tidak lebih dari satu tarikan nafas. Sehingga orang-orang sufi selalu mengingatkan, selalulah iringi nafasmu dengan kalimat-kalimat zikir. Sebagai anggota tarekat Muhammadiyah, saya mengajak segenap jamaah, mari kita melafazkan kalimat-kalimat zikir, iringi nafas kita dengan kalimat-kalimat zikir, sehingga kita semakin dekat dengan Allah. Orang yang berzikir ingat Allah adalah orang yang diberikan ketenangan batin. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi bahagia.
bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan yang membuat orang bahagia, tetapi takwa yang mendekatkan diri kepada Allah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian bahagia, supaya kalian beruntung. Makanya selalu saya ingatkan, para santri, halo para santri, kalau cari calon istri, jangan hanya melihat cantiknya saja. Karena kecantikan itu bukan jaminan. Setuju? Yang bisa jadi jaminan adalah sertifikat dan BPKB. Dan ternyata tidak semua perempuan itu mandiri. Kenapa tidak semua perempuan mandiri? Karena ada juga yang BRI, BNI, BCA, dan bank-bank lainnya. Begitu juga ibu-ibu kalau cari calon suami untuk anak-anak tak kemenakan cucu di rumah, carilah calon suami yang berkepribadian. Setuju? Berkepribadian itu artinya punya rumah pribadi. Punya kendaraan pribadi. Kalau perlu kolam renang pribadi. Kriteria utama cari calon istri, calon suami adalah takwa. Karena takwa lah yang membuat orang bahagia. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan. Sekarang ini kita acara di Maros. Saya perhatikan betul karena itu ceramah saya. Kalau dari Makassar kita dapat lampu merah di kota Maros. Sebelah kiri showroomnya Haji Bukhari. Lewati lampu merah belok kanan jurusan Permandian Bantimurung. Di sebelah kiri lampu merah itu ada sebuah jalan. Apa nama jalannya? Jalan Bahagia. Coba mari perhatikan. Ada jalan bahagia itu di sebelahnya showroomnya Haji Bukhari almarhum. Kalau dari Makassar Petarani sebelum flyover jalan tol belok kiri dapat kantor perkebunan. Sebelum kantor perkebunan ada jalanan masuk. Di jalanan itu ada sebuah lorong karena saya sering ceramah di sana. Ada sebuah lorong. Apa nama lorongnya? Lorong Bahagia. Saya mau tanya Ki, apakah orang yang tinggal di jalan dan lorong bahagia hidupnya pasti bahagia? Belum tentu. Sekiranya kebahagiaan itu berada di suatu tempat, maka pastilah seluruh orang di dunia ini akan menuju ke tempat itu mencari kebahagiaan dan tempat lain menjadi kosong. Sekiranya kebahagiaan bisa dibeli di toko, maka pastilah kebahagiaan itu akan habis diborong oleh orang-orang kaya dan yang lain tidak kebagian. Yang ada toko namanya toko bahagia, tapi hanya menjual bahan bangunan, tidak menjual kebahagiaan. Yang bisa membuat orang bahagia adalah takwa, kedekatan kita kepada Allah, rajin berzikir. Sudah jam berapa? Masih bisa ya? Saya lebih banyak menghadap ke sini karena ceramah saya ke sini, bukan ke sini. Ya, saya menolak awalnya, saya bilang, tapi karena ini parenta ya, dari Andre Guruta saya laksanakan. Kado paling berharga yang dibawa oleh Rasul pulang dari Isra dan Mi'raj adalah perintah sholat 5 kali sehari semalam. Maka kita berkewajiban ibu bapak bukan saja melaksanakan sholat, tapi juga berkewajiban mendirikan sholat. Apa perbedaan antara melaksanakan sholat dengan mendirikan sholat? Kalau melaksanakan sholat dimulai dari takbir sampai mengucapkan salam ke kanan, selesai melaksanakan sholat. Yang dimaksud dengan mendirikan sholat adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah sholat harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berkewajiban bukan saja melaksanakan sholat, tapi juga mendirikan sholat. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah sholat yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, orang yang sholat adalah orang yang jujur. Orang yang sholat adalah orang yang jujur. Ayo anak-anakku para santri, sendirian berada di suatu tempat, mau melakukan sholat maghrib 3 rakaat. Apa karena tidak ada orang yang lihat lalu dikorting rakaatnya menjadi 1 rakaat saja? Mau tidak? Mau tidak? Kenapa tidak mau?
karena merasa diawasi oleh Allah sehingga harus jujur. Kejujuran ini Pak Ibu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Maafkan saya, hari-hari ini kita bangsa Indonesia bukan kekurangan orang yang pintar, kita cuma kekurangan orang yang jujur. Kita bangsa Indonesia hari-hari ini bukan kekurangan orang yang pintar, kita cuma kekurangan orang yang satu kata dengan perbuatan. Alhamdulillah, Kakanda Haji Muhammad Aras hadir di tengah-tengah kita sebagai bukti bahwa masih ada segelintir orang yang satu kata dengan perbuatan, masih ada wakil-wakil rakyat di parlemen yang peduli terhadap umat hadir di pesantren, memerhatikan pembangunan pesantren. Kita doakan semoga beliau sukses dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak mau terlalu panjang komentari beliau karena saya ASN, takutnya ada Bawaslu yang meliput ceramah saya. Saya sudah pernah dipanggil Bawaslu gara-gara saya ceramah. Padahal saya cuma ceramah di masjid. Beliau orang istimewa. Ada politisi melakukan reses di sebuah kampung, jauh dari pemukiman yang padat, bus yang mereka tumpangi kecelakaan. Yang ada di situ cuma seorang petani tua yang lugu. Maka Pak Tua berinisiatif menguburkan seluruh politisi yang kecelakaan. Besoknya datang tim investigasi. Dicarilah itu Pak Tua, ditanya, Pak Tua, benarkah itu kemarin seluruh politisi sudah meninggal baru dikuburkan? Dengan lugu Pak Tua menjawab, sebenarnya waktu saya kuburkan kemarin itu ada yang saya dengar masih bersuara, saya belum mati, saya belum mati. Tapi biasalah, politisi kan tidak bisa jadi bagaimana? Kuawangan ngatal lah lagi. Tentu beliau tidak termasuk seperti itu. Ada anggota DPR RI baru terpilih arogan, takabur, sombong sekali. Tidak mau ke pesantren, tidak mau ke masjid. Datang kepada Ustadz bertanya, Pak Ustadz, dibandingkan saya anggota DPR dengan menteri mana lebih hebat? Pak Ustadz dengan pengetahuan ketatanegaraan terbatas mencoba menjawab, dibandingkan dengan menteri lebih hebat anggota DPR. Kenapa Pak Ustadz? Iya, karena menteri bisa dipanggil mempertanggungjawabkan program-programnya sesuai dengan komisinya. Bertanya lagi, Pak Ustadz, kalau begitu dibandingkan saya anggota DPR dengan presiden, mana lebih hebat? Oh, dibandingkan dengan presiden, iya masih lebih hebat anggota DPR. Kenapa Pak Ustadz? Ya karena anggota DPR bersama dengan anggota MPR bisa mengimpeach presiden. Satu lagi pertanyaanku kalau begitu Pak Ustadz. Kira-kira dibandingkan saya anggota DPR dengan Nabi, mana lebih hebat? Lama ustadznya berpikir baru menjawab, dibandingkan dengan Nabi, masih lebih hebat anggota DPR. Kenapa Pak Ustadz? Iya, karena kalau Nabi masih takut Tuhan, kalau anggota DPR sudah tidak takut Tuhan. Sebagian, tidak semua, banyak politisi pejabat yang baik seperti yang hadir di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Orang yang sholat adalah orang yang jujur. Kita kekurangan orang-orang yang jujur sekarang. Maka anak-anakku para santri, tanamkan tauhid, tanamkan akidah, tanamkan kejujuran sejak usia dini. Ada santri yang nakal, dia sembunyi sandalnya Pak Kiai. Pak Kiai begitu keluar rumah cari sandalnya, namanya Udin, bukan Udin yang hadir di sini. Dia keluar karena Udin yang paling dekat. Dia tanya, Udin, mana sandalku? Udin memang dari tadi itu pertanyaan dia tunggu. Dia berbohong. Pak Kiai, saya lihat sandal tadi nak pakai santriwati namanya Nurlela, nak bawa pergi di kamarnya di asrama putri. Kau santri yang paling dekat. Kau Udin, pergi kau ambil kamarnya Pak Kiai di kamarnya Nurlela. Sampai di sana, santri agak nakal ini Udin, dia berbohong, nggak jujur.
Ada mahasiswa bertanya sama dosennya, Pak dosen, bagaimana caranya menanyakan nomor handphone seorang gadis supaya terkesan romantis? Kalau mau tanyakan nomor handphone seorang gadis supaya romantis, jangan langsung tanyakan nomor handphonenya. Caranya, basa-basi dulu supaya terkesan romantis. Contohnya Pak, ya contohnya tanya, dek, punya obeng tidak? Karena dia perempuan pasti tidak punya obeng. Maka dia jawab tidak punya bang. Baru tanya, kalau nomor handphone punya enggak? Besoknya dia praktekkan betul. Dia berjumpa seorang gadis di bawah pohon. Dia dekati itu gadis, dia tanya, dek, punya obeng tidak? Gadisnya langsung menjawab, punya bang. Ada obeng lepak, ada obeng bunga. Abang mau yang mana? Kebetulan saja barangkali dia punya obeng. Saya tanya, dek, kalau kunci Inggris punya enggak? Punya juga bang. Dari nomor 16 sampai nomor 22 lengkap. Abang mau nomor yang mana? Terus terang saja deh, sebenarnya saya cuma mau tanya, punya nomor handphone tidak? Dari tadi tidak usah basa-basi. Nih, baca kartu nama saya. Dia baca kartu namanya, ternyata gadis itu seorang sales penjual perkakas rumah tangga. Orang yang sholat adalah orang yang jujur. Yang kedua, orang yang sholat itu adalah orang yang menjaga ketenangan, menciptakan kedamaian. Selesai kita melaksanakan sholat, kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Itu adalah sebuah lambang bahwa orang yang melakukan sholat harus mendatangkan ketenangan, keselamatan, kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang sholat pantang menimbulkan bahaya dan keonaran, pantang merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang sholat menebarkan salam keselamatan, kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Setuju? Setuju? Jangan suka gibah. Dalam cerita Isra dan Mi'raj kan sudah tahu gimana akibatnya orang kalau gibah, suka menceritakan aib kejelekan orang. Jangan suka menceritakan aib dan kejelekan orang lain. Nobody perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Ibu. Halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Jangan suka menceritakan aib dan kejelekan orang lain. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang memiliki kelebihan, setiap orang memiliki kekurangan. Tergantung kita. Mau cari kelebihan orang pasti akan kita temukan. Mau cari kekurangan orang pasti juga akan kita temukan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Pak Ujas, saya kan menceritakan aib dan kejelekan orang itu karena orang itu memang punya aib dan kejelekan. Makanya namanya ghibah. Pak Ujas, saya kan menceritakan aib dan kejelekan orang itu karena orang itu memang track recordnya, rekam jejaknya memang memiliki aib dan kejelekan. Makanya namanya ghibah. Sebab kalau menceritakan aib dan kejelekan seseorang padahal orang itu tidak punya aib dan kejelekan, bukan ghibah, fitnah namanya. Jadi perbedaan antara fitnah dengan ghibah adalah kalau fitnah menceritakan aib dan kejelekan seseorang padahal orang itu tidak punya aib dan kejelekan. Kalau ghibah menceritakan aib dan kejelekan seseorang, orang itu memang punya aib tetapi sengaja dipublikasikan, sengaja dibeberkan supaya dia merasa malu di hadapan orang banyak. Dan tahukah bahwa dalam perspektif Islam baik fitnah maupun ghibah kedua-duanya merupakan perbuatan dosa besar. Anandaku masih ingat? Fitnah lebih kejam dari supaya nancap taklim kita siang ini. Fitnah lebih kejam dari, sekali lagi, fitnah lebih kejam dari, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tahukah anandaku semua, yang namanya ghibah bahkan lebih kejam daripada fitnah. Kenapa ghibah lebih kejam daripada fitnah? Karena kalau fitnah hanya sekedar membunuh, kalau ghibah tidak hanya sekedar membunuh, tapi setelah ia bunuh bangkainya dia makan. Allah yang jelaskan, wala yaktab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita
fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Janganlah sebagian kamu menggibah sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu, kata Allah, memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal, tentu akan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita menceritakan aib dan kejelekan saudara kita, sama dengan membunuh saudara kemudian bangkainya kita makan. Ayo para santri, jejek apa tidak? Jejek apa tidak? Jejek apa tidak? Tetapi hari-hari ini betapa banyak orang tidak merasa jijik menceritakan aib dan kejelekan orang lain. Orang yang sholat adalah orang yang menciptakan ketenangan, kedamaian, menyebarkan keselamatan bagi orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, orang yang sholat itu adalah orang yang tertib. Lihatlah sholat berjamaah, ada imam, ada makmumnya. Imamnya takbir, makmumnya harus ikut takbir. Dan salah satu kesempurnaan sholat berjamaah, shofnya harus rapi dan teratur. Seolah-olah Islam ingin mengajarkan, hai umat Islam, luruskan safmu di masjid dan antrilah dengan teratur pada fasilitas-fasilitas umum. Seolah-olah Islam ingin mengajarkan, wahai umat Islam, rapikan safmu di masjid dan tertiblah berlalu lintas di jalan raya. Malu kita sebagai umat Islam kalau kita tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, karena melalui sholat berjamaah kita diajarkan istilah ilmiahnya social order, keteraturan sosial. Setuju? Setuju? Ada ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Biasa kalau naik motor tidak pakai helm, hanya pakai daster. Wesernya ke kiri tapi belok kanan. Jadi antara dia belok kiri dengan belok kanan dia saja dan Tuhan yang tahu. Orang yang sholat, orang yang bisa tertib, bisa antri, mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Termasuk tertib dalam bernegara. Yang keempat, saya percepat, orang yang sholat adalah orang yang menjaga kebersihan. Sebelum sholat kita diperintahkan untuk berwudu. Itu artinya orang yang sholat itu adalah orang yang bersih, menjaga kebersihan hati, menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang ini Pak, sekarang orang baru ramai bicara tentang greenflation, ekonomi ramah lingkungan. Sekarang orang baru ramai bicara environmental etika lingkungan. Jauh-jauh sebelumnya Islam sudah mengajarkan an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Islam mengajarkan bukan hanya berakhlak kepada sesama manusia, tetapi juga kepada sesama makhluk dan alam di sekitar kita. Sekarang orang baru bicara greenflation dan environmental ethic, padahal Islam jauh sebelumnya sudah mengajarkan kita harus menjaga kebersihan lingkungan, jaga kebersihan hati. Halo anak-anakku para santri, masih bisa fokus dengarkan Ustadz nak? Masih bisa? Pernah menuju ke suatu tempat, kesananya terasa jauh, pulangnya terasa dekat? Sering? Seringkali kita menuju ke suatu tempat, kesananya terasa jauh, pulangnya terasa dekat. Apa yang ingin saya buktikan? Ternyata jarak suatu tempat, jauh dekatnya suatu lokasi, bukan saja bisa diukur dengan kilometer, tapi juga bisa diukur dengan perasaan. Sehingga ada ibu-ibu pulang kampung naik bus, teriak-teriak sama sopirnya, Pak sopir berhenti saya dulu sebentar, kodong mau kau buang hajat besar. Nah bilang sopirnya, perasaan tadi itu tahan-tahan makin dulu. Jalan itu busnya. Tidak lama kemudian giliran sopirnya berteriak dari depan, siapa itu yang buang angin di belakang? Nah bilang penumpangnya, perasaan tadi itu Pak sopir, jalan lagi saja. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingatlah kata Rasul, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu rusak, rusak seluruhnya. Kalau segumpal daging itu baik, baik seluruhnya. Kalau segumpal daging itu rusak, rusak seluruhnya. Ingat segumpal daging itu adalah hati. Anak-anakku baru melahir. Dulu di Makassar ada terminal Panaikan namanya. Tahu Mall Nipah?
Dulu itu bukan mall, tapi terminal Panaikan. Sebelum jadi mall, terminal Panaikan, banyak sekali mobil Penter jurusan Makassar Palopo. Ada ibu-ibu, dia titip anaknya sama sopir. Dia bilang, Pak sopir, ini anakku saya titip, saya beli kursi 2 di depan, di sampingnya Pak sopir, karena saya tidak ikut. Tapi satu permintaanku Pak sopir, saya bayar lebih Ki, tapi kalau sampai di Baru ini, anakku kasih bangun nih. Oh beres itu Bu. Mobil Penter mau keluar dari terminal, berteriak lagi tuh ibu, Pak sopir jangan lupa nak, kasih bangunnya anakku kalau sampai di Baru. Ada orang baru di sini? Ada orang baru di sini? Jangan lupa Pak Aras. Kalau sampai di Baru kasih bangun. Dia bilang beres itu Bu. Ini anak karena barusannya keluar daerah, baru sampai di Maros bertanya nih, Pak sopir Baru ini? Belum. Bertanya lagi Pak sopir, tidak lama kemudian bertanya lagi Pak sopir Baru ini? Bilang belum. Tidak lama kemudian dia bertanya lagi Pak sopir Baru ini? Dia bilang, saya tidak konsentrasi bawa mobil gara-gara kau selalu bertanya. Begini saja, kau tidur saja, nanti kalau sampai di Baru saya kasih bangun. Jadi tidur sama Pak sopir, tidur saja. Tidurlah. Apa yang terjadi? Jam 2 dini hari, sopirnya kebablasan lupa, sampai di Palopo, tidak nak kasih bangun itu anak. Untung penumpangnya orang baik-baik semua. Dia bilang, Pak sopir, sampai memang di Palopo sekarang, tapi tidak apa-apa, putar balik makin lagi ke Baru. Nanti sampai di Baru baru kasih bangun ini anak. Sampai di Baru putar balik, sampai di Palopo putar balik. Begitu sampai di Baru dia kasih bangun itu anak. Bangun mi. Lagu-gusu matanya. Baru mi nih, ada Baru mi. Dia bilang, iya, sudah Baru, ada yang jemput. Dia bilang, tidak ada yang jemput Kak. Katanya mau ke Baru. Dia bilang, saya bukan mau ke Baru. Saya baru periksa dokter. Kata dokter, saya sakit mah. Kalau perjalanan dari Makassar ke Palopo, saya harus makan di daerah Baru. Ada nasi box ini, titip mamaku supaya saya bisa makan di mobil. Sebenarnya kau mau kemana? Sebenarnya saya mau ke Palopo. Orang yang sholat adalah orang yang menjaga kebersihan hati, kebersihan lingkungan. Oke, terakhir, sebenarnya saya masih mau agak panjang, tapi terakhir ingin saya sampaikan, anak-anakku sekalian, sudah disampaikan oleh Pak Aras, disampaikan oleh Pak Kiai Amri tadi. Anak-anakku sekalian adalah masa depan bangsa ini, masa depan umat ini. Saya dengan Pak Kiai Amri, alhamdulillah sudah pernah ke Spanyol Selatan, yang dalam sejarah disebut dengan Andalusia. Saya bersama dengan Andre Gruta, Kiai Amri menangis menyaksikan Masjid Cordoba di Andalusia. Kenapa? Karena sekarang menjadi gereja. Saya menangis bersama dengan beliau menyaksikan Istana Alhambra di Andalusia, karena sekarang jadi museum. Berapa lama Islam berkuasa di Eropa? Islam berkuasa di Eropa melalui dinasti Fatimiyah selama 800 tahun. Islam berkuasa di Eropa melalui dinasti Fatimiyah yaitu selama 800 tahun. Tapi sekarang Masjid Cordoba berubah jadi gereja, Museum Alhambra berubah menjadi museum. Kita bangsa Indonesia bulan Agustus kemarin baru memperingati kemerdekaan kita yang ke-78. Belum cukup 100 tahun. 200, 300, 500 tahun yang akan datang, kita tidak tahu apakah pesantren Ilmu Yakin masih akan berdiri kokoh di Kabupaten Maros. 500 tahun yang akan datang, kita tidak tahu apakah Al-Markas Al-Islami masih akan menjadi tempat ibadah orang-orang Islam. 500 tahun yang akan datang, kita tidak tahu apakah Masjid Istiqlal akan masih menjadi kebanggaan orang-orang Islam. Kalau anak-anakku tidak kuat memperkuat akidah, tidak memiliki iman dan takwa, tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita akan menjadi tamu di rumah kita sendiri. Kita akan menjadi penonton di rumah kita sendiri. Orang asing, orang lainnya akan datang mengelola negeri kita. Maka anak-anakku sekalian, pesantren adalah benteng terakhir untuk mempertahankan Islam di Indonesia. Luar biasa jasa pesantren untuk menjaga eksistensi Islam di Indonesia. Setuju Ibu Bapak? Oke, agak ilmiah sedikit. Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang sangat terkenal, kitab Muqaddimah,
menjelaskan bahwa peradaban bangsa-bangsa di dunia selalu memiliki masa-masa awal, masa glori, masa kejayaan, tetapi kemudian mengalami keruntuhan. Ketika ia runtuh, ia digantikan oleh peradaban bangsa yang lain, berjaya dan dia juga runtuh. Begitu runtuh, diganti oleh peradaban bangsa yang lain, begitu seterusnya, sehingga para ilmuwan belakangan menyebut pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah sebagai teori siklus peradaban. Salah satu angka yang sangat unik dalam Islam adalah angka 7. Kenapa 7 angka yang unik? Karena 7 hari dalam sepekan, 7 lapis langit, 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 kali melontar jumroh. Apa hubungan antara kita bangsa Indonesia, teori siklus peradaban Ibnu Khaldun, dengan angka 7? Ternyata kita bangsa Indonesia secara historis pernah berjaya pada abad ke-7, tapi pada saat itu namanya belum Indonesia, namanya baru Kerajaan Sriwijaya. Siklus 7 abad kemudian, 7 tambah 7 berapa? 14. Pada abad ke-14 Indonesia pun pernah berjaya, tetapi pada saat itu namanya belum Indonesia, namanya baru Kerajaan Majapahit. Siklus 7 abad kemudian, 14 tambah 7 berapa? 21. Sekaranglah abad ke-21, seharusnya bangsa Indonesia kembali berjaya menjadi pusat peradaban dunia, disegani oleh bangsa-bangsa lain. Itu bisa kita wujudkan kalau anak-anakku di pesantren memperkuat iman dan takwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi peradaban bangsa-bangsa lain. Terakhir, Ibu Bapak, 14 Februari kita akan menyalurkan aspirasi politik kita. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh golput. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan, dalam bilik suara kita boleh beda pilihan, tetapi di luar bilik suara kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Dalam bilik suara kita boleh beda pilihan, tapi di luar bilik suara kita harus menjaga persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa. Setuju? Setuju? Woi, kemarin ada menarik. Di sebuah warkop masing-masing suku membanggakan daerahnya. Yang pertama yang naik adalah dari orang Jawa. Dia bilang, minuman kebanggaan kami orang Jawa adalah kuku bima. Ada bahasa Jawanya. Oh, orang Manado tidak mau kalah. Dia bilang, minuman kebanggaan kami orang Manado adalah extra jos. Iya, Jo. Oh, tampil orang Makassar tidak mau kalah. Minuman kebanggaan kami orang Makassar adalah keratin daim. Ada daimnya. Wah, tiba-tiba muncul saudara kita dari Papua. Tidak mau kalah. Dia bilang minuman kebanggaan kami orang Papua adalah betadine. Kita boleh beda suku, beda pilihan, tapi kita harus jaga Indonesia, kita rawat Indonesia, kita jaga ukhuwah Islamiyah. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian Kakanda, ada Guru TK Haji Amrul Amri. Terima kasih. Saya yang serba kekurangan diberikan kesempatan untuk bisa berdiri di panggung yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir, penampilan dari santriwati yang akan mempersembahkan nasyid Sepohon Kayu. Dengan hormat dipersilahkan.